Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Untuk bahasan yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyerukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya, dan juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Kemudian agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan bapak. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil menghormati orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalil menghormati orang tua yang kedua, yakni mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini merupakan doa kebaikan untuk orang tua kita. Kemudian hadis menghormati orang tua, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridor robba fi ridol walidain wa sakhtuhu fi sakhtihima. At-Tabrani. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah pada ridha orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qol sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala qol as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qol birrul walidain qalat summa ayyu qol al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Birrul walidain. Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sedangkan ukut walidain bermaksud durhaka terhadap mereka yang tidak berbuat baik kepadanya. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Lalu yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga adalah yang ketiga membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Keutamaan birrul walidain. Yang pertama, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selepas sholat. Maksudnya adalah amal yang dicintai oleh Allah setelah sholat itu adalah birrul walidain. Lalu keutamaan yang kedua, doanya mustajab. Jadi doa-doa kita yang kita panjatkan kalau kita birrul walidain adalah mustajabah atau dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, bukan berarti membalas budi karena jasa mereka tidak mungkin terbalaskan. Yang keempat, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Lalu yang kelima, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Cara berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya.
Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua atau bahkan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Lalu yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Contohnya dengan cara meminta doanya. Lalu yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Lalu yang selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Jadi yang melakukan hal tersebut, perawatan jenazahnya, itu adalah anak sendiri. Diusahakan jangan orang lain. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Hutang piutang dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab dari anaknya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Lalu yang kelima adalah mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Bahasan yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu dan ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Cara para ulama menghormati guru. Yang pertama, rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmunya sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru mereka dengan mengharapkan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takdim, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada guru? Yang pertama, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, lalu mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Kemudian, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keempat, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang kelima, sopan ketika berhadapan dengan guru. Yang keenam, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Keuntungan menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Perlu diketahui, berkah itu adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang terakhir, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.